أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan nudura sapa sira Muhammad fil kitabi ing dalem Al-Qur'an Idrisa ing Nabi Idris. Innahu satemene Nabi Idris iku kana ana sapa Nabi Idris iku siddiqon, wong kang banget temene, wong kang banget jujure nabiyan tur dadi nabi. Wa rafa'na lan ngluhurake sapa ingsun Allahu ing Idris makanan ing panggonan aliyah kang luhur. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong kang tinutur iku alladzina wong akeh anama kang wis paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase alladzina bayane minan nabiyina sangka bira-bira nabi min dzurriyyati Adam sangka tedhak turune Nabi Adam wa mimman lan sangka wong hamalna kang ngemot sapa ingsun Allah ma'anuhin sertane Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim lan sangka tedhak turune Nabi Ibrahim wa Israil lan Nabi lan Israil wa mimman lan sangka wong hadaina kang wis paring pituduh ingsun wajtabaina lan wis milih sapa ingsun. Idzan tutla nalikane den waja alaihim ing atase alladzina apa ayatur rahmani bira-bira ayate Allah kang maha asih kharru mongko padha njungkel sapa alladzina sujjadan halih padha sujud wa bukiya lan padha nangis. Fa khalafa mongko ganti ming ba'dihim sangka ing dalem sause alladzina sapa khalfun keturunan Allahu kang padha niyak-niyakake sapa khalfun as-sholata ing salat wattaba'u lan padha ngetutake sapa khalfun asyahawati ing bira-bira kekarepane nafsu fasaufa yalqauna mongko bakal ketemu sapa khalfun ghayyan ing jurang. Illa man kejaba wong taba kang taubat sapa man wa amana lan iman sapa man wa amila lan ngamal sapa man sholihan ing ngamal bagus ngamal sholih. Fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono mentaba wa amana wa amila sholiha iku yadkhuluna padha mlebu sapa mentaba al jannata ing swarga wala yuzlamuna lan ora padha den aniaya sapa mentaba syai'an ing suwiji-wiji. Surat Maryam ayat yang ke-56 kemarin menerangkan tentang Nabiullah
Ismail. Jadi ada Nabiullah Musa, ada Nabiullah Ibrahim, diterangkan semua. Malam ini menerangkan wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Muhammad, tutur, sebut di dalam Al-Quran tentang cerita-cerita Nabiullah Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris ini termasuk orang-orang hebat juga. Karena Nabi Idris itu adalah cucu dari Nabi yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu mempunyai anak. Kalau di tafsir An-Nawawi, 20 kandungan, 20 hamilan dari Siti Hawa. Tiap-tiap satu hamilan ini ada laki-laki, perempuan. Kecuali satu saja, yaitu ketika Siti Hawa mengandung bayi Nabiullah Syis alaihi salam. Ini jin, tidak ada temannya. Akan mengganti di mana Nabi Adam ini nanti akan digantikan oleh Nabiullah Syis alaihi salam. Jadi pada waktu itu ya penghuninya baru sedikit. Andaikan 20 kehamilan kali 2 dikurangi 1 berarti ada 39. 39 Nabi Adam dan Siti Hawa berarti ada 41. Waktu itu ada. Lah sebelum melahirkan, sebelum ngandut, malah dunia seisinya ini adalah milik berdua, milik kita berdua, yaitu milikku Nabi Adam dan milik Siti Hawa. Makanya anak muda kalau pacaran, dunia ini adalah milik kita, sombong. Lah liyane kon manggon ndi? Apa kon dong ngontrak ngoten iki. Bahasane kaya ngoten, wajahmu kaya rembulan. Ini padha karo dinyek. Rembulan itu wis ora mulus ndak nek dero ngoten iki. Nek dingerti teko kene kowe apike ya sinarnya. Bening ngoten iki. Nom ngoten iki. Oleh karena itu ketika Nabiullah Adam alaihi salam melahirkan Nabiullah Syis, akhirnya Nabiullah Syis ini mempunyai seorang putra yang bernama Nabiullah Idris alaihi salam. Ngoten iki. Dadi makanya Nabi Adam, Nabi Syis, baru Nabiullah Idris. Nah diteruskan nanti Nabi Idris mempunyai anak bernama Mutawaslih. Mutawaslih mempunyai anak namanya Lamki. Lamki mempunyai anak laki-laki bernama Akhno atau Noh. Berarti kalau dilihat dari silsilah, Nabi Nuh itu mempunyai bapak. Bapaknya mempunyai bapak namanya Mutawaslih. Mutawaslih mempunyai bapak, jadi Nabi Nuh mempunyai bapak namanya Lamki, mempunyai mbah namanya Mutawaslih, mempunyai buyut namanya Idris, mempunyai canggah namanya Syis, wareng Nabiullah Adam alaihi salam. Itu nek kalau kita membaca silsilah, kudu rada paham sithik-sithik ngoten iki. Ngoten. Masyaallah. Makanya ditutur oleh Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwa Nabi Idris ini adalah orang yang sangat jujur. Beliau adalah Nabi, sangat jujur.
wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan aku Allah mengangkat Nabiullah Idris di tempat yang sangat tinggi, tempat yang luhur. Di sini diterangkan beberapa ulama berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris ini diberi pangkat oleh Allah di dalam dunia. Ada yang mengatakan Nabiullah Idris ini diangkat ya di langit, pangkat yang tinggi. Di langit ini adalah langit yang istilahnya tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat. Ada yang mengatakan Nabiullah Idris setelah merasakan kematian, beliau akhirnya dimasukkan surga Allah sampai sekarang tidak bisa keluar. Iya itu. Jadi kepengen mengerti surga itu seperti apa. Allah matur, kalau kamu ingin mengetahui surga harus mati. Ngaten iki. Bareng wis mengalami kematian, akhirnya masuk surga. Serandalnya itu keri nang ngene swarga lho ngaten iki. Akhirnya pamit, kat malaikat, ada apa Nabi Idris? Sandalku tertinggal di dalam surga. Begitu Nabi Idris masuk sudah tidak bisa keluar. Ada sebagian riwayat seperti itu. Enak gitu. Insyaallah. Dadi wong kepengen ame ngrasakno swarga neraka ya kudu leren mati sih. Lalu kadang-kadang orang hidup itu tidak percaya surga dan neraka, mancen memang belum mati. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jadabaina. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi-nabi dari keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi koyo tadi Nabi Idris ini kan keturunan dari Nabi Sis terus ke Nabi Adam. Jadi jedanya Nabi Adam ini adalah kakeknya Nabi Idris. Itu. Lah, zuriyah keturunan dari orang-orang yang ada di kapal dari Nabiullah Nuh alaihi salam, yaitu seperti Nabi Ibrahim, ya kan? Keturunannya Nabi Ibrahim, termasuk Nabiullah Musa dari Nabi Israel itu adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Ngaten iki. Jadi ya ada Nabiullah Musa, ada Nabi Harun dari Israel, ada Nabi Zakaria dan ada Nabiullah Isa alaihi salam. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita itu membahas apakah kita itu bisa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang-orang tersebut? Jawaban saya gampang, bisa. Loh, kok bisa? Nggih. Di dalam surat An-Nisa, ini sudah lampau sekali. Ini surat Maryam sudah juz 16. Surat An-Nisa itu paling kan ya antara juz 3 juz 4. Dalam satu firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita ini diberi kemuliaan oleh Allah manakala ketika barang siapa
yang taat terhadap Allah dan Rasul. Jadi apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul, kita itu taat menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi ini kon taat total ini ya, ndelok potongane kula jenengan iki ya sarta kabutan ngoten iki. Nggih. Wong kaya meneh kaya kula karo Pak Buri wayah resepsi awan-awan ana wong keleke diler wonge awake putih pol kamera didelok kepiye. Nggih. Ngoten iki yang kula ya tak lirik rasan. Mak klebet ngoten rasan. Masya Allah, aja ditutup nondai po ya. Bahasa kondai po. Makanya barang siapa yang taat terhadap Allah dan Rasul, maka orang tersebut nanti faulaikal ma'alladzina an'amallah. Orang-orang tersebut ini nanti akan beserta. Niki nganggo logika ilmiah. Orang-orang tersebut nanti mereka beserta orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini nanti akan menyertai, dibarengi. Siapa itu? Minan nabiyina, yaitu para nabi-nabi. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, sahabat. Ini orang-orang yang jujur semua. Tidak ada sahabat yang bohong ngoten iki. Dewi potongane kula jenengan kadang goroh ngoten wis member ngoten. Telepon nek ndi kowe? Aku wis nang ngene kono padahal jenenge ngene omah ngoten iki. Ana tamu memang orang kok kondo ya. Nah aku lunga nek padahal nang jero kamar. Ngoten iki serba lucu ini. Jadi katakan sejujurnya ngoten iki. Niki. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, tingkatan yang keempat adalah orang-orang yang solih. Satu adalah nabi, yang kedua adalah sahabat, yang ketiga orang mati syahid, yang keempat adalah solihin. Lah solihin itu siapa? Orang-orang solih itu siapa? Saya membaca di dalam kitab sebuah karangan Kiai Dahlan Jampes Kediri. Beliau mensyarahi kitabnya Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Jadi disyarahi namanya Sirajut Thalibin. Menerangkan tentang orang solih. Orang solih di sini adalah al-qaim bihukukillah, orang-orang yang menjumenengi dengan hak-hak Allah, ngugemi menegakkan hak-hak Allah, wa bihukuki ibadihi, dan hak-hak hamba-hamba Allah. Hubungan secara vertikal terhadap Allah ini baik. Hubungan secara horizontal kemasyarakatan ini baik. Ini namanya orang solih. Jadi sholat ya api, terhadap masyarakat ya api. Jadi ketika sholat kita membaca niat Allahu Akbar, ini lillahi ta'ala. Ketika kita habis sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika Allahu Akbar hablum minallah, ketika Assalamualaikum hablum minan nas. Ini yang bagus. Jangan sampai orang tuh ibadahnya luar biasa, tapi karo tonggone Masya Allah ngoten iki. Karo tonggone wis pokoke elike pol ngoten iki. Jangan ngoten iki. Karo tonggo apike pol ning salate kuwasate pol karo Gusti Allah ya padha mawon ngoten iki. Dadi kita itu berusaha semaksimal mungkin ngoten. Hati-hati dadi hubungan terhadap Allah ya harus kita yang bagus, hubungan terhadap masyarakat harus yang bagus ngoten.
Makanya dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ya ada Nabiullah Ishak, Ismail, Yakub, Nabiullah Yusuf. Ngoten nika. Dari Israel ada Nabiullah Musa, ada Nabiullah Harun, ada Nabiullah Zakaria dan Nabiullah Yahya dan Isa. Dan dari orang-orang yang aku Allah memberi hidayah. Dan aku Allah memilih. Allah itu ketika memberi hidayah kepada seseorang, ini ya menurut kehendak Allah. Jadi ketika Rasulullah itu nelongsong resnu, beliau itu mempunyai orang yang terkasih. Bagaimana supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kadang-kadang Nabi itu mempunyai jiwa semangat, intahris ala hudahum, andaikan kamu semangat untuk memberi hidayah terhadap mereka-mereka. Kadang-kadang kita kan semangat, ngoten iki, egone ditokno semangat. Eling-eling, sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi hidayah itu yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang diberi hidayah. Jadi makanya kita itu hanya meminta kepada Allah agar supaya kita diberi hidayah Allah, kita diberi ridha Allah, kita diberi dan diberi nyuwun terhadap Allah. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Ketika ayat-ayat Allah dibaca, mereka ini jungkel, mereka ini sujud. Kita analog terhadap kehidupan kita bersama. Andaikan kita itu mempunyai pangkat yang tinggi, kita mempunyai materi yang sangat banyak, kita mempunyai ilmu yang luar biasa. Semuanya ini semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah, ayat-ayat Allah disebut ini, kita harus jungkel, kita harus tunduk. Berarti kita itu tidak punya apa-apa. Jadi ini orang kaya itu adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu diambil Allah dalam sekejap bisa. Orang itu mempunyai derajat pangkat yang luar biasa. Pangkatnya itu melejit sekali. Ketika Allah membuat rendet ngaten iki utawa dijlokno ya gampang-gampang saja. Ketika kita punya ilmu rodok kata kabur ngoten iki rodok gumedhe. Lah nek Allah iku nyabut ngelmu terus dadi lola terus arep lha apa ngoten iki. Dadi makanya semuanya ini kita arahkan menuju untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka akan ada pengganti dari mereka-mereka yang telah disebut dari nabi-nabi tadi yang terdahulu. Ada pengganti ini pengganti yang mensia-siakan sholat, menuruti hawa nafsu. Makanya kadang-kadang ada orang itu atasnya baik, kadang-kadang keturunannya itu keturunan yang mosak masik. Ngoten iki. Bapake mboke iku salate sergap, kadang anaknya itu mosak masik. Ini adalah pengganti-pengganti
mereka-mereka atau mungkin pengganti kita-kita. Makanya kita arahkan anak itu harus diberi basic tentang masalah agama. Anak harus diberi basic supaya mengenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti biar baik ini. Agar supaya sholatnya bisa disiplin, dia tidak menuruti hawa nafsu. Ketika orang-orang atau pengganti-pengganti ini kok mensia-siakan sholat, dia ini kok sampai menuruti hawa nafsu, maka mereka akan masuk ke jurang kesengsaraan. Kecuali orang yang taubat, masih ada pintu di mana mereka taubat, dia iman, dia beramal sholih, kejelekan ini nanti akan terhapus dengan kebaikan yang dilakukan. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya begini: ittaqillaha haitsuma kunta. Ini luar biasa. Jadi yang kulon jenengan ini orang-orang yang berdosa kok. Jadi minimal kita harus punya napa nggih, sebuah referensi ini ben kita itu rada lega. Ya saya yang mengakui yang punya dosa. Kamu ini takwa, takutlah terhadap Allah dimanapun kamu berada. Nah, ngatan nih. Yang kedua, wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, ikutkanlah kejelekan ini dengan kebaikan. Tamhu, maka kebaikan ini akan menghapus kejelekan. Nah, kata niki. Dadi ya kadang nang lakoni dosa ndang-ndang terus njaluk ngapura karo Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita membaca istighfar, kita terus melakukan napa ya istilahnya merestorasi diri yang lebih baik ngoten iki. Insya Allah nanti kebaikan kita akan mampu bisa melebur kejelekan. Yang ketiga, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Berilah manusia ini pengertian akhlak, budi pakerti, etika dengan etika yang baik, yang santun. Ngendikan ketika kita berbicara yang santun, ketika kita bertindak laku ya yang santun, yang baik. Insya Allah ini nanti baik. Makanya Allah akan memberi pahala faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna syai'a. Mereka ini nanti akan masuk surga dan mereka tidak akan teraniaya sedikit pun. Ngaten iki. Ya mugi-mugi mawon desane kula panjenengan sedaya dinapura dening Allah, kebaikan kita diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin.